Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload video terbaru seputar akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Ini merupakan salah satu pokok bahasan penting khususnya bagi guru pendidikan agama Islam. Dan saya termasuk salah satu guru pendidikan agama Islam yang saat ini sedang melakukan PPG. Nah, salah satu modul PPG saya adalah ada akidah akhlak. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat buat sesama. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita mulai untuk pokok bahasan akhlak terhadap tetangga dan masyarakat. Kita amati hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarah." Rawahu Ahmad. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Ahmad. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yu'sini Jibril bil jari hatta zonangtu annahu sayuwarrisu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, penting sekali berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai seolah-olah tetangga kita juga akan mendapatkan harta waris kita. Seolah-olah seperti itu. Betapa pentingnya kita berbuat baik terhadap tetangga kita. Dan kita tidak boleh menyakiti hati atau perasaan tetangga kita. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah komunikasi yang terjalin antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Sumber gambar kumparan.com. Ini gambar kedua, ketika tetangga kita ada hajatan atau walamatul urs, tentu saja di situ tetangga memiliki andil atau peran yang penting untuk saling membantu mensukseskan acara tersebut. Sumber suaraislam.com. Ini gambar ketiga. Ibu-ibu membantu tetangga untuk masak ketika tetangganya ada hajat atau keperluan. Sumber tetangga Love4Lime 1605 Blogspot. Nah, dari gambar-gambar tadi dapat kita simpulkan bahwa sangat penting untuk bertetangga dan menjalin hubungan baik dengan tetangga. Dalil perintah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Secara akli, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan orang lain, baik saudara, teman, dan tetangga. Sesama saudara, teman, dan tetangga perlu menjalin hubungan yang baik atau adab dengan cara saling menyayangi, menghormati, dan menghargai agar tercapai hidup rukun, damai, aman, dan sentosa. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan baik. Sampai garis keturunan ketujuh masih diikatkan saudara atau kerabat. Meskipun ada yang disebut saudara dekat dan ada yang disebut saudara jauh. Kadang kita mendengar ada saudara kandung, saudara sepupu, saudara tiri, saudara sepersusuan, saudara sebani Adam, saudara seumat Muhammad, saudara sebangsa, dan sebagainya. Pada dasarnya kita sama-sama saudara. Tetangga adalah orang yang rumahnya atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Jika tetangga masih satu RT, rukun tetangga dengan kita disebut tetangga dekat. Jika satu RW, rukun warga, disebut tetangga agak jauh atau tetangga jauh. Ada tetangga sedesa, tetangga sekecamatan, dan sebagainya. Tergantung seseorang berada di mana dia menyebut sebutan tetangganya. Adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga hendaklah selalu dijaga. Teman dan tetangga hakikatnya saudara kita juga. Apalagi tetangga yang rumahnya ada di sekitar rumah kita. Mereka adalah saudara dekat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jarah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Jadi ini adalah salah satu anjuran dari Rasulullah kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi say'a. Wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril zunub was-sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, tetangga, anak yatim, dan orang-orang yang terdekat dengan kita. B. Bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga maksudnya adalah sikap-sikap atau perilaku yang selayaknya dilakukan kepada saudara, teman, dan tetangga. Saudara, teman, dan tetangga adalah serangkaian orang-orang yang pada hakikatnya sama-sama saudara kita tetapi dalam bentuk atau ciri-ciri yang berbeda. Mereka memiliki hak yang sama sebagai saudara dan anggota masyarakat meskipun kapasitas mereka berbeda. Maksud kapasitas di sini adalah peran dan tanggung jawab. Bentuk atau ciri-ciri adab Islami kepada saudara. Ciri-ciri adab Islami kepada saudara antara lain: 1. Menjalin silaturahmi antar saudara. Sesibuk apapun yang namanya saudara, sudah sewajarnya saling menjalin silaturahmi antar saudara, terutama saudara yang rumahnya dekat, agar saling mengunjungi tanpa ada pamrih mencari keuntungan sendiri. Misalnya mau bertandang ke rumah saudara jika diberi uang, mendapat hutangan tanpa memikirkan membayarnya, meminjam barang-barang tanpa memikirkan mengembalikannya, dan lain sebagainya. Tentu saja itu merupakan akhlak yang kurang baik. Jadi kita silaturahmi itu jangan ada embel-embelnya. Kita niati untuk mencari ridha Allah. 2. Saling perhatian dan kasih sayang. Pengertian perhatian kepada saudara adalah mau membantu saudara di saat saudara membutuhkan bantuan baik berupa materi, tenaga, dan pikiran. Pengertian kasih sayang kepada saudara adalah bersedia mendengarkan keluh kesah saudara di saat saudara mengalami kesulitan hidup atau memiliki masalah dan berusaha membantu dengan rasa ikhlas tanpa ada pamrih sedikit pun. Saudara yang baik adalah saudara yang selalu membantu saudaranya daripada saudara yang selalu meminta bantuan kepada saudaranya. Maka berbahagialah bagi kita yang diberi kesempatan dapat membantu saudaranya. Ibarat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul sekali kawan. Jadi sebaiknya justru kita membantu saudara kita, bukan kita malah yang minta bantuan. 3. Menjaga nama baik keluarga. Berbicara saudara tidak lepas dari keluarga. Terbentuknya keluarga karena adanya para saudara, baik saudara kandung maupun saudara tidak kandung. Oleh karenanya, salah satu adab Islami kepada saudara adalah menjaga nama baik keluarga yang semestinya dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri alias para saudara. Dengan menjaga nama baik keluarga berarti menjaga nama baik saudara. Keempat, menjauhi sifat permusuhan kepada saudara. Saudara adalah keluarga dan keturunan kita. Sudah barang pasti dijaga kerukunan di antara saudara. Jika kita memiliki saudara yang suka permusuhan atau hanya memandang sisi negatif kita saja, suka negatif thinking kepada kita, suka mencela karena merasa tidak puas dengan pemberian kita, suka menuntut kita agar memenuhi apa yang dimintanya, iri dengki dengan kesuksesan kita, dan lain-lain sebab yang sifat permusuhan, maka abaikan saja. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar? Jadi ketika ada saudara atau tetangga kita yang selalu negatif thinking kepada kita,
kita positif thinking aja, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menjaga perasaan saudara. Menjaga perasaan saudara maksudnya jangan sampai menyinggung perasaan saudara karena persoalan sepele, apalagi sampai menyakiti hatinya. Hati-hati dalam berbicara, bersikap, dan perilaku terhadap saudara agar perasaan saudara kita tetap nyaman kepada kita adalah cermin adab Islami kepada saudara yang tidak boleh diremehkan. Mengalah terhadap saudara dalam persoalan yang tidak prinsip, penting pula dalam menjaga perasaannya. Sikap-sikap lainnya seperti selalu tersenyum kepada saudara dan menunjukkan rasa perhatian kepadanya juga tidak kalah penting dalam menjaga perasaan saudara kita. Bukanlah saudara itu orang yang paling dekat dengan kita dibanding teman dan tetangga, sehingga kita sering mendengar, teman yang baik seperti saudara kita dan tetangga adalah saudara dekat kita. Bentuk atau ciri-ciri adab kepada teman. Selain kepada saudara, kita juga dianjurkan beradab kepada teman. Teman yang baik dapat mempengaruhi kita ke arah kebaikan. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik jika kita ingin menjadi orang yang baik. Ciri-ciri beradab Islami kepada teman diantaranya: 1. Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. 2. Suka membantu teman. 3. Membawa kebaikan dalam pergaulan. 4. Menganggap teman sebagai one team, one aim. Satu tim, satu tujuan. 5. Menanamkan sifat mengalah. Jadi, ciri-ciri adab Islami kepada teman kurang lebih ada 5, yaitu menciptakan suasana aman, nyaman, suka membantu teman, membawa kebaikan dalam pergaulan, solid, dan menanamkan sifat mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi untuk kebaikan bersama. Bentuk atau ciri-ciri adab kepada tetangga. Tetangga yang baik sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta lingkungan hidup yang rukun, aman, nyaman, dan damai, serta harmonis. Ciri-ciri beradab Islami kepada tetangga sebagai berikut. 1. Menerapkan 5S, sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. 5S ini sangat penting kita lakukan terhadap tetangga kita agar tercipta hubungan yang harmonis dengan tetangga. 2. Menjaga kerukunan dan keamanan. Tentu kita saling menjaga kerukunan dan keamanan dengan sesama tetangga kita. Apabila kita sedang pergi, kita titip rumah, kita titip yang lain-lain, tolong dijaga, tolong diperhatikan selama saya masih dalam bepergian. Begitu sebaliknya, nanti akan bergantian. 3. Menganggap tetangga dekat sebagai saudara. 4. Saling silaturahmi. 5. Selalu berprasangka baik. 6. Selalu membuka pintu maaf. 7. Menanamkan sifat mengalah. Jadi, kurang lebih ada 7 resep atau 7 tips cara bertetangga yang baik terhadap tetangga. Apabila ini kita terapkan, kita laksanakan, insya Allah akan tercipta hubungan yang harmonis, rukun, aman, damai bersama dengan tetangga, baik yang dekat maupun yang jauh. C. Cara-cara membiasakan diri beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Setelah kita mengetahui ciri-ciri adab Islami dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik terhadap saudara, teman, dan tetangga, sekarang tibalah memahami cara-cara membiasakan beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga. Cara-cara itu sebagai berikut. Jadi, yang pertama, menyadari setiap orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain. 2. Mempercayai bahwa saudara ibarat bagian tubuh kita. Jika satu bagian tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit. 3. Memberi perhatian kepada saudara, teman, dan tetangga. 4. Menjaga sopan santun dan perasaan saudara, teman, dan tetangga. 5. Menggali ilmu pengetahuan tentang pentingnya beradab kepada saudara, teman, dan tetangga, terutama ilmu agama. 6. Suka membantu terutama saat mereka membutuhkan. 7. Saat-saat tertentu jika ada rezeki lebih, bagi-bagi rezeki secara adil dan merata. 8. Lebih banyak mengulurkan tangan kepada tetangga yang kurang mampu. Dan 9. Mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini adalah 9 tips atau resep untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, teman, dan saudara. Apabila ini dilaksanakan, insya Allah akan tercipta hubungan yang harmonis bersama dengan tetangga. E. Hikmah beradab Islami kepada saudara, teman, dan tetangga.
Segala sesuatu yang ditanam baik, maka akan menuai hasil yang baik pula. Beradab baik dan islami kepada saudara, teman, dan tetangga, maka mereka akan memperlakukan baik pula kepada kita. Hikmah beradab islami kepada saudara, teman, dan tetangga antara lain: 1. Dapat tercipta suasana kekeluargaan, persahabatan, dan hidup bertetangga yang rukun dan damai. 2. Selalu menjaga ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengamalkannya. 3. Terwujud lingkungan nyaman dan islami. 4. Terjalinnya kerukunan antar saudara, teman, dan tetangga. 5. Memperkecil adanya sifat suudzon antara saudara, teman, dan tetangga. 6. Suasana saling menghormati dan saling menghargai lebih terasa. 7. Memperbanyak orang yang semakin meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah kurang lebih hikmah apabila kita bersikap baik kepada teman, saudara, dan tetangga. Nah, di sini ada gambar bahwa tetangga berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Di sini dengan bantuan tetangga kita bisa mendirikan rumah dengan baik, dengan cepat, dengan adanya bantuan dari tetangga. Coba bayangkan apabila kita tidak bersikap baik dengan tetangga, siapa yang akan membantu kita? Apabila kita memiliki rezeki yang lebih, maka berbagilah dengan tetangga kita, khususnya anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Mereka sangat terbantu dengan kebaikan kita. Maka berbuat baiklah, salinglah membantu. Demikianlah pokok bahasan mengenai adab berbuat baik kepada tetangga, teman, dan saudara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.